Halo guys, welcome to Learning with Ara. Jadi kenalin, gue Ara. Di sini gue pengen ngejelasin tentang sejarah, pendahuluan dan kimia organik di lingkungan kita. Anjay. Sebelum menjelaskan tetek bengek kimia organik gitu ya, sebelum kita kesana kemari, gue pengen ngejelasin dulu kenapa kimia organik ini kok bisa ada gitu ya di dunia ini gitu, siapa ini penemunya gitu kan, dan benda apa aja di dunia ini yang termasuk ke dalam kategori kimia organik, dan gimana sih kita mendefinisikan kimia organik gitu kan. Nah sebelum itu gue pengen dulu nih ngejelasin sejarah dari munculnya kimia organik ya kan. Oke, jadi kapan sih kimia organik ini ditemukan ya kan. Nah, jadi di tahun 1807 nih, ada yang namanya Bapak John Jacob Berzelius. Dia tuh bilang, kalau di dunia ini ada dua jenis material. Yang pertama, itu ada material organik, dan yang kedua adalah material anorganik. Terus kata dia, material organik adalah material yang bisa didapatkan dari makhluk hidup. Jadi ya dapatnya dari tumbuhan, hewan, sama manusia. Jadi maksud yang didapat kata dia ini adalah seperti diisolasi ya. Kalian tahu kan isolasi itu apa? Nah terus kayak material anorganik ya dapatnya dari mineral. Jadi hal-hal yang non living things deh gitu kan. Nah terus di tahun 1828 secara nggak sengaja Bapak Frederick Wohler itu mematahkan teori si Bapak Berzelius guys. Jadi dia ceritanya tuh mau sintesis amonium cyanat pakai silver oxycyanat sama amonium chloride. Nah, bukannya kebentuk nih amonium cyanat, ternyata dia malah bikin urea. Kaget lah dia kan. Padahal Bapak Bezos aja bilang kalau material organik itu cuma didapat dari makhluk hidup. Nah, sebenarnya di penelitian dia tuh kebentuk guys amonium cyanat sama silver chloride gitu kan. Cuma gara-gara pemanasan amonium cyanat yang terus-terusan malah berubah jadi urea gitu kan. Tapi keren juga ya, gak sengaja tapi jadi penemuan yang sangat besar ini guys, kayak menggemparkan dunia lah pokoknya. Nah terus dari situ dia tuh langsung bikin surat gitu ya ke Bapak Bezos yang berisi buat urea gak perlu ginjal, hewan, manusia, ataupun anjing. Wih, keren juga nih ya Bapak Frederick, padahal kagak sengaja, tapi jadi keren jadinya. Nah sebenarnya isi surat itu tuh panjang banget guys, banyak deh gitu ya yang dia sampaikan gitu ya, tapi kalimat ini sih yang menurut gue keren gitu, jadi gue kutipnya bagian ini doang gitu. Nah kalian bisa cek literatur yang akan gue kasih di deskripsi video ya. Nah abis dia bikin surat tuh ya kan, dari sana tercipta deh yang namanya orsin gitu kan. Ada deh tuh organic synthesis gitu kan, mata kuliah yang menjadi favorit kita semua. Dan berkembang juga deh tuh definisi dari kimia organik guys. Jadi kimia organik tuh ya bukan lagi kimia yang berasal dari makhluk hidup gitu ya, melainkan kimia organik adalah kimia senyawa yang memiliki unsur karbon. Nah terus kenapa ya kimia organik ini kok bisa-bisanya gitu ada dan cuma mempelajari satu elemen gitu, padahal di tabel periodik aja elemennya lebih dari 100 ya kan. Elemennya lebih dari 100 gitu kan. Nah ternyata bahan organik itu kan banyak banget ya guys di kehidupan kita. Nah karena alasan inilah penting banget nih kimia organik ini ada di dunia ini guys. Nah kemudian kalian mungkin sehari-hari pakai baju ya kan, pakai pakaian gitu kan, dari head to toe gitu aja, dari baju, celana, sepatu ya. Terus tiap hari mungkin diantara kalian ada yang makan kangkung gitu kan tiap hari ya, sampai ituannya hijau gitu. Terus makan crispy fried chicken gitu ya, tepungnya tuh lebih banyak daripada dagingnya ya kan, dagingnya secuil, tepungnya sekilo. Nah siangnya mungkin makan vitamin C gitu ya biar bugar gitu. Nah kalian sadar gak sih kalau itu semua tuh terdiri dari molekul organik guys. Nah contohnya nih di kangkung gitu kan, ternyata di dalam kangkung tuh terdapat polifenol, ada saponin gitu kan, terus ada asam askorbat sama flavonoid gitu. Waduh, apalagi gitu kan ini senyawa-senyawa gitu ya. Pokoknya itu salah satu senyawa organik yang kompleks guys. Nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya. Nah kalau dilihat nih hampir semuanya ada elemen karbonnya ya guys. Kalian bisa lihat nggak karbonnya di mana? Nah jadi gue jelasin lagi deh kenapa itu karbonnya tiba-tiba hilang gitu kan. Nah jadi kalau kalian belajar nih di kimia organik, karena bakal ribet banget tuh untuk ngegambarin elemen C gitu ya pada senyawa organik yang kompleks. Nah ahli kimia tuh
ahli kimia organik tuh sepakat nih bikin penggambaran struktur organik tuh jadi lebih sederhana aja deh. Lu kebayang gak sih nih bikin flavonoid gitu yang tadi kayak ribet gitu, terus harus bikin C-nya satu-satu gitu kan. Nah jadi dibikin sederhana nih. Jadi kalau misalnya ada ikatan C antar C gitu ya, gak perlu dibikin unsur karbonnya tuh, cukup dibuat garis sambungnya aja nih. Kayak contohnya apa ini, coba ini senyawa benzen gitu kan. Jadi ya udah C antara C itu dibikin garis sambung aja gitu ya, nggak perlu tuh dibikin C-nya gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak titik gitu ya kalau misalnya di sini tuh. Nah terus gue mau kasih contoh lagi nih yang lain gitu kan. Kalau kalian misalnya tuh lagi sakit, kayak mungkin kalian bakal dikasih antibiotik gitu ya. Nah antibiotik ini tuh salah satunya tuh bisa amoxicillin. Nah kalian tau gak sih tuh amoxicillin tuh antibiotik itu senyawa organik juga guys gitu ya. Terus saya kalau kalian makan seblak gitu kan, makan seblak atau makan apapun lah yang pedas gitu ya. Nah di dalam cabai itu ada senyawa yang bikin cabai itu pedas. Nah senyawa itu namanya capsaicin gitu ya. Nah capsaicin ini senyawa organik juga gitu ya. Semuanya senyawa organik pokoknya di dunia ini. Nah terus kalau misalnya kalian stres berkepanjangan gitu ya, depresi, nah terus kalian ke psikiater gitu ya, kalian dikasih obat tuh gitu ya, obat antidepresan. Nah mungkin salah satunya ada fluoxetine gitu ya. Nah fluoxetine ini sama tuh, dia senyawa organik juga gitu ya. Nah kalian bisa ngeliat gak sih kesamaan dari ketiga senyawa ini gitu ya. Terus kalian bisa gak simpulin gitu ya, senyawa organik itu kesamaannya apa aja gitu. Nah, without any further ado gitu. Kalau kata si Judge nih, kesimpulan dari 3 senyawa ini ada 4 guys. Oke. Nih, gue liatin. Yang pertama, semua senyawa organik itu memiliki atom karbon dan sebagian besar itu memiliki atom hidrogen gitu ya. Nih, kalian bisa lihat nggak? Ini ada atom karbon ya kan. Terus ada hidrogen. Dan ternyata semua atom karbon itu pasti memiliki 4 ikatan gitu ya. Nggak mungkin dia cuma 2, cuma 3 nih. Tapi mungkin di antara kalian tuh ada yang kekeh gitu ya. Ini ada nih karbon gitu ya ngikat. Kalau dia ngikat, oh jadi 3 gitu. Ya enggak 3 juga. Karena kalau misalnya ngikat oksigen, dia langsung ngikat 2 gitu ya. Jadi ya tetap hitungannya 4 ikatan gitu ya. Nah terus elemen lain yang sangat mungkin ada tuh, nih kayak misalnya amoxicillin, dia ada nitrogen gitu ya. Terus di mana lagi nih, di fluoxetine dia ternyata ada unsur halida gitu kan. Nah ternyata elemen lain juga tuh sangat mungkin ada gitu, nggak cuma karbon sama hidrogen doang, tapi bisa jadi di dalam senyawa organik itu ada nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, bahkan unsur-unsur halogen. Nah kalian ingat nggak unsur halogen apa? Parah banget sih kalau nggak tahu ya. Nah terus yang keempat itu, beberapa senyawa itu pasti memiliki rantai dan cincin gitu ya. Mana coba kalian bisa nggak nunjukin mana yang rantai, mana yang cincin ya? Harus tahu nih, yang cincin tuh yang kayak gini nih, yang aromatik gitu kan. Nah kalau yang alifatik nih kayak capsaicin nih yang panjang betul. Nah ini rantai atom nih, alifatik ya kan. Dah. Nah terus meskipun di dunia ini senyawa organik itu pasti punya karbon, hidrogen, terus kayak ada unsur-unsur lain gitu ya. Tapi nggak semua juga guys senyawa yang ada karbonnya itu adalah senyawa organik. Ada juga tuh senyawa anorganik. Kalian ingat gak sih kasus sianida nih? Kasus sianida gitu kan, yang kopi terus meninggoy. Nah sianida itu kan dia punya karbon, hidrogen, sama nitrogen gitu kan. Ya kalau dari ciri-cirinya sih ini kayaknya senyawa organik gitu ya. Tapi bukan gitu, ini tuh senyawa anorganik guys. Itu senyawa anorganik gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nemu sianida, itu anorganik ya, bukan organik. Kenapa? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya, biar kalian nonton terus. Nah terus kayak tadi yang dipakai sama Bapak Frederick ya, Bapak Wohler tuh, ada salah satu itu sianat. Nah sianat juga termasuk senyawa organik gitu, makanya dia tuh kaget kok ini urea bisa kebentuk gitu ya, padahal dia tuh pakai jelas-jelas senyawa anorganik gitu ya buat bikin amonium sianat. Terus misalnya di kehidupan sehari-hari gitu ya, di udara nih, kalau kalian menghirup udara knalpot gitu kan, karbon monoksida, terus misalnya tuh kalian kalau mengeluarkan udara gitu ya dari tubuh kalian tuh karbon dioksida. Nah itu juga termasuk senyawa anorganik gitu ya, jadi bukan senyawa organik guys. Nah terus sekarang kalian bisa nggak ngebedain organik sama anorganik? Belum bisa. Nah nanti gue jelasin lagi deh biar kalian bisa gitu kan. Nah dari sini kalian udah paham kan gimana sih di dunia ini kok bisa ada kimia organik sintesis ya kan. Terus kimia organik itu definisinya apa,
Terus biasanya dalam senyawa organik itu ada apa aja. Terus tadi juga bahas senyawa organik di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, kalian udah ngerti kan? Kalau misalnya kalian ngerti, tolong komen ya guys. Nah, terus mungkin sekian sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Biar kita bisa keep in touch gitu ya. Biar kalian juga jadi well educated people gitu. Kalian bisa like, comment, or subscribe my YouTube channel. Dan gue mau ngasih apresiasi buat kalian udah nonton sampai akhir. Thank you guys. See you on another video.